Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan menurut saudara definisi dan konsep pemerintahan Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintahan presiden atau presidensial, bentuk pemerintahan republik, dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari daerah sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Saya akan melanjutkan menjawab, yaitu pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan agama? Menurut saya, melalui tangan Soeharto, berbagai kebijakan Orde Baru dibuat untuk memulihkan kondisi negara dalam berbagai bidang. Pada saat itu rusak balau. Untuk mencapai tujuan Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan, khususnya Presiden Soeharto, dalam berbagai bidang, antara lain: A. Bidang politik. Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang ditentukan oleh pemerintahan Orde Baru dan Presiden Soeharto, yaitu dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat keputusan Presiden Pangti Abri Garing Mandataris MPRS nomor 1 ayat 3 1666 tertanggal pada tanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 2. Memperbarui Kabinet Dwi Kora. 3. Mengembalikan peran dan menempatkan MPRS di atas sesuai Presiden agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. 3. Menjalankan pemilihan umum yang lebih sederhana. 5. Militer yang diberikan hak resmi untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan istilah Dwi Fungsi Abri. 6. P4 atau pedoman penghayatan dan pengamanan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan anggota, menerapkan asas tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi masyarakat. 7. Irian Barat dan Timur bergabung dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. 8. Indonesia menjadi pelopor dalam pembelaan ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri. B. Bidang ekonomi. 1. Rencana pembangunan 5 tahun sekali atau REPELITA. Pada tanggal 1969, pemerintahan menyusun rencana pembangunan 5 tahun sekali yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali.
Tahun pertama yaitu Repelita 1 pada tanggal 1 April 1969 dan sampai 31 Maret 1974. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Repelita 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita 5 yaitu 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. C yaitu bidang agama. Bidang agama, kebijakan agama pada masa Orde Baru. Kebijakan-kebijakan tersebut terumuskan dalam berbagai bentuk, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, atau berbagai kebijakan teknis lainnya. 1. Organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan. Organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan adalah suatu organisasi masyarakat yang berbentuk atas dasar persatuan, baik kegiatan maupun profesi, fungsi, dan agama yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. 2. Majelis agama. Ada lima agama sebuah yang telah dibuat oleh pemerintahan dalam mempresentasikan masing-masing agama, yaitu 1. Majelis Ulama Indonesia atau sering disingkat MUI. 2. Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. 3. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. 4. Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. 3. Penyiaran agama. Penyiaran agama yang dibahas dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1979 adalah segala kegiatan yang berbentuk, sifat, dan bertujuan untuk memperluaskan ajaran agama. Dalam SKB itu untuk prijaga tegar nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama dan pengembangan dan penyiaran agama, peraturan yang dilaksanakan dengan semangat kerukunan, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab nomor 3 yang pertanyaannya adalah, saudara analisis peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat. Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. 1. Kasus Pulau Buru 1965 sampai 1966. Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap manusia di Pulau Buru bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Pangkops, pemilihan Komtib. 2. Penembakan misterius atau Petrus 1981 sampai 1985. Hukuman mati terhadap Radiusi, Bromoko Gali, preman tanpa melalui pengadilan. Ini dikenal sebagai penembakan misterius yang terjadi sepanjang 1981 sampai 1985. 3. Peristiwa Tanjung Priuk, yaitu pada tahun 1981
1984 sampai 1987. Dalam peristiwa Tanjung Priuk, Soeharto dianggap menggunakan Kopkamtib sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. 4. Peristiwa Talang Sari. 5. Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh 1989 sampai 1998. 6. Peristiwa Operasi Militer atau DOM yang di Papua, yaitu pada tahun 1963 sampai 2003. 7. Peristiwa 27 Juli 1996. 8. Penculikan dan penghilangan secara paksa yang dilakukan oleh Soeharto, yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. 9. Peristiwa Trisakti, yaitu pada tanggal 12 Mei 1998. 10. Kerusuhan 13 Mei 1998. Pelanggaran kebebasan berpendapat. Kala itu Indonesia jauh dari kata demokrasi karena akses dan penyebaran informasi serba dibatasi. Kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi hal yang sangat langka Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertanyaannya adalah kronologis peristiwa reformasi 1998. Pada bulan Mei 1998 merupakan momen penting bagi sejarah Indonesia dan sejarah penting bagi Soeharto. Karena pada saat itu dia menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Berikut kronologisnya. Pada tanggal 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. Kemudian pada tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. Kemudian pada tanggal 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Purwiranto 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya, Jakarta. Namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Kemudian tanggal 2 Mei 1998 pernyataan itu diralat. Kemudian
Dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang, yaitu tahun 1998. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, Jogja menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak 2 Mei 1998 dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berupa menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan di Universitas Pasundan Bandung. Misalnya 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1998 demonstrasi terjadi lagi, yaitu mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. Oke, saya akan melanjutkan menjawab nomor 5. Yang pertanyaannya adalah faktor-faktor terjadinya reformasi 1998. Faktor-faktor itu adalah A. Krisis politik. Pada masa Orde Baru telah dijalankan demokrasi yang rekayasa. Ciri-cirinya kehidupan politik yang represif, di antaranya 1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintahan dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang NKRI. 2. Pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara atau sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu hanyalah rekayasa dan tidak demokrasi. B. Faktor hukum. Adanya hukum yang dijadikan alat pembenaran oleh para pejabat politik, padahal hal itu berlawanan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. C. Krisis ekonomi. Pada masa Orde Baru banyak program pembangunan yang dijalankan sehingga mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia sangat banyak. Oleh karena ini dapat menimbulkan krisis moneter. D. Krisis sosial. Banyak terjadi kerusuhan di seluruh daerah Indonesia. Harga sembako pun tidak stabil dan cenderung malah meningkat tajam sehingga rakyat miskin dan terbebani. E. Krisis kepercayaan. Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokrasi, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Lengsernya Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998.
Baiklah, itulah jawaban dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.